warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Derajat. Saya dari kelas KM 201 bersama dengan dosen pengampu Dr. Nur Hasanah Hasbiani, MSc. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai networking building. Salah satu karakteristik paling umum dari orang-orang yang berhasil adalah mereka secara terus-menerus mengembangkan networking dengan berbagai macam orang dari berbagai kalangan. Semakin banyak orang yang mereka kenal dan mengenal mereka, maka semakin banyak keberuntungan dan kesempatan yang akan mereka miliki. Mereka mengambil setiap kesempatan untuk membuat jaringan dengan orang lain dan memperluas jaringan kontak mereka dalam semua bidang kehidupan yang menurut mereka penting. No networking sama dengan not working. Artinya, tanpa adanya jaringan hubungan akan sulit meraih keberhasilan dalam bidang pekerjaan ataupun usaha yang akan kita jalani. Manfaat networking. Memiliki networking yang luas memberikan sejumlah besar manfaat, terutama dalam mencapai sasaran-sasaran yang besar. Pertama, kesempatan mendapat pekerjaan baru. Menjalin relasi dengan banyak profesi bisa menguntungkan dalam hal berkarir. Sebab, dengan luasnya pergaulan, maka citra positif yang dibangun pun bisa dilihat oleh relasi atau rekan kerja. Maka dari sinilah peluang untuk mendapatkan pekerjaan baru muncul. Kedua, saling membantu. Membangun dan menjaga relasi jaringan yang baik dapat menutupi kekurangan antar sama rekan kerja. Bahkan, permasalahan salah satu rekan kerja pun bisa diselesaikan dan dicari solusinya dengan cepat. Misalnya, salah satu teman kita tengah kesulitan dalam mencari jasa trainer di kantor mereka, maka kita bisa mengusulkan trainer yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya di kantor kita. Dengan begitu, testimoni yang diberikan pun sesuai dengan fakta karena kita pernah memakai jasanya. Ketiga, berbagi ide. Bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang pastinya membuka kesempatan munculnya ide-ide baru. Bukan tak mungkin dari obrolan dalam jaringan bisa direalisasikan dalam proyek kerja yang berhubungan dengan ide tersebut. Tak hanya bertukar ide, kita juga bisa mendapatkan solusi sekaligus dalam networking yang baik. Selain itu juga, networking akan berguna dalam pencapaian seperti dalam hal bisnis, promosi, karir, informasi, sosial, referensi, transaksi, support, partnership, dan berbagai hal lainnya. Tahukah Anda bahwa fakta menunjukkan dari sebuah referensi dapat memberikan hasil lebih dari 80% dibandingkan dengan sebuah panggilan telepon yang dilakukan secara acak. Kedua, sekitar 70% dari seluruh pekerjaan diperoleh melalui jaringan. Lalu, kebanyakan orang yang Anda jumpai setidaknya mempunyai 500 kontak yang dapat dihubungi. Terakhir, siapapun orang yang ingin Anda jumpai atau hubungi hanya berjarak sekitar 6 orang jauhnya dari posisi Anda. Cara memperluas networking adalah dengan bergabung dalam beberapa klub seperti klub bisnis, klub olahraga, organisasi masyarakat, komunitas hobi, arisan, acara pesta, dan lain-lain. Networking building dalam bisnis. Kita hidup saat ini di zaman yang tergolong cukup ekstrim. Di sisi saat ini kita sangat terobsesi dengan pertemanan, khususnya di era terbuka pada jaringan sosial media. Di sisi lain, kita dituntut berjuang dengan rutinitas kehidupan dan berusaha menemukan waktu untuk tetap berhubungan dengan jaringan tersebut. Selanjutnya, tidak ada keraguan bahwa jaringan adalah hal yang paling terpenting ataupun bagian terpenting dalam membangun kesuksesan pribadi dan bisnis. Pepatah menyampaikan bahwa bukan berarti seseorang yang Anda tahu adalah yang Anda kenal. Segala sesuatunya berubah sejalan terbukanya era digital saat ini, mempermudah seseorang untuk menciptakan pasar baru sehingga pembeli dan penjual dipermudah dengan adanya jaringan yang terbuka di dalam global sosial. Memiliki relasi atau networking dalam bisnis dapat mendongkrak koneksi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan bisnis karena proses ini melibatkan hubungan antar pribadi, hubungan dengan komunitas dan perusahaan lain. Networking tidak terbatas pada hadir dalam pertemuan dalam jejaring, saling berkenalan, kemudian mengumpulkan kartu nama. Lebih daripada itu, networking harus menjadi sebuah tindakan yang terfokus dan strategis. Memang tidak semua orang atau badan yang kita temui akan mendukung kemajuan bisnis kita. Oleh sebab itu, kita perlu menentukan siapa yang harus ditemui, bagaimana menemuinya,
dan bagaimana memanfaatkan hubungan tersebut ke arah saling menguntungkan. Jadi, inti dari networking bisnis ialah aktif menjalin relasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pertumbuhan usaha kita. Networking seharusnya tidak berjalan secara mengalir saja, melainkan diawali rencana dan dilakukan secara konsisten. Networking telah dilakukan oleh banyak pengusaha sukses dalam perjalanan karir mereka. Meskipun telah menapaki kesuksesan, mereka pun tidak berhenti membangun jaringan, baik dengan sesama pengusaha maupun di luar lingkaran pengusaha. Networking dilakukan agar timbul komunikasi intens dan saling percaya antara satu pihak dengan yang lain. Teknik membangun networking bisnis yang efektif. Pertama, rasa percaya diri. Rasa percaya diri sangat penting untuk memulai sebuah hubungan komunikasi. Rasa percaya diri sangat penting untuk memulai sebuah komunikasi dalam berjejaring. Kurang percaya diri dapat menghalangi komunikasi dengan orang yang baru saja ditemui. Oleh sebab itu, percaya harus dipupuk dengan cara berlatih berkomunikasi dengan rekan-rekan sesama pengusaha di lingkungan Anda. Selanjutnya, baru dikembangkan ke jejaring yang lebih luas. Kedua, memupuk jiwa pemenang. Dalam membangun relasi dengan seseorang yang diharapkan dapat menjadi memupuk jiwa pemenang. Dalam membangun relasi dengan seseorang yang diharapkan dapat menjadi rekan bisnis, harus mempunyai semangat untuk maju. Sebagai pengusaha, Anda harus memiliki jiwa pemenang agar tidak rendah diri berhadapan dengan orang lain. Apabila sudah berhasil membangun jaringan yang setingkat dengan Anda, jangan segan-segan untuk networking dengan tingkat yang lebih tinggi diiringi dengan usaha meningkatkan potensi diri dan prestasi. Ketiga, menentukan target rekan bisnis. Mengembangkan jaringan bisnis memerlukan waktu yang lama, maka Anda perlu menentukan target rekan bisnis yang ingin didapatkan. Contohnya, dalam 1 bulan Anda ingin berjejaring dengan 2 atau 3 orang atau beberapa perkumpulan pengusaha. Keempat, menjadikan networking sebagai kebiasaan. Membangun jaringan bukan hanya dilakukan untuk satu keperluan saja, melainkan perlu dilakukan secara terus-menerus. Ketika terbiasa melakukan pertemuan atau bertemu orang-orang baru, rasa percaya diri Anda pun meningkat sehingga mempermudah membentuk relasi. Buatlah agenda pertemuan di luar acara formal, misalnya olahraga bersama, makan malam, atau relasi dengan rekan-rekan bisnis dan komunitas pengusaha. Intinya, untuk memperluas network, kita harus berkenalan dengan lebih banyak orang baru. Mungkin kita perlu keluar rumah dan menemui lebih banyak lagi orang lain. Maka semakin banyak orang yang kita kenal dan yang mengenal kita secara positif, semakin besar kemungkinan kita akan mengenal orang yang tepat pada saat yang tepat. Orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita memiliki pengaruh yang paling besar dalam menentukan pencapaian kesuksesan, kebahagiaan, dan tingkat keberhasilan kita dalam hidup, jika dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.